Shalom, saudara terkasih. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, berkat-Nya bagi kita semua. Jika kita boleh hidup, bernapas, semua karena firman Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi semuanya oleh karena kasih Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi saksi, menyaksikan firman Tuhan di setiap waktu, di setiap napas hidup kita, lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat puji-pujian, lewat doa. Saudara terkasih, sebab kita selama hidup di dunia ini, saudara terkasih, haruslah kita melayani Tuhan, dan kita harus senantiasa hidup mau dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan. Saudara terkasih, biarlah kita semakin tekun di dalam iman, kita kerjakan keselamatan kita belajar, kita membangun diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa membangun orang lain, menyampaikan firman Tuhan. Kita perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan dan dengan kekayaan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan kita membaca firman, bertekun di dalam iman, hidup takut akan Tuhan, mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan. Sebab apa, saudara terkasih? Sebab kalau kita yang telah mengetahui firman Tuhan, tetapi tidak menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang berdosa, dan jika orang-orang berdosa itu mati oleh karena dosanya, dan kita tidak menyampaikan firman kepada orang lain, maka kita akan menjadi orang yang dituntut karena darah orang itu. Sebab apa, saudara terkasih? Kita berkewajiban untuk memberitakan firman ini untuk menjadi keselamatan bagi setiap orang. Tetapi jika kita menyampaikan firman Tuhan dan orang itu berbalik, bertobat, dan orang itu diselamatkan oleh karena mereka percaya, dan kita tidak dituntut apa-apa karena kita telah menyampaikan firman dan orang itu selamat oleh karena dia mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita menyampaikan firman Tuhan dan mereka tidak mendengar, lalu mereka mati binasa, saudara terkasih, mereka akan menanggung segala yang menimpa dirinya karena mereka tidak mendengar firman Tuhan. Jadi kita, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperlengkapi dengan karunia-karunia talenta, kita harus menyampaikan firman kepada orang-orang berdosa supaya banyak diselamatkan, saudara terkasih, supaya jiwa-jiwa diselamatkan, tidak binasa, dan kita pun tidak dituntut karena kita sudah menyampaikan firman Tuhan itu. Saudara terkasih, jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh firman yang kita sampaikan, saudara terkasih. Jadi kita harus menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, kita akan berbagi firman Tuhan yang tertulis di Yeskiel 33 ayat 4. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jika seseorang mendengar firman Tuhan sangkakala dan tidak mau mendengarkannya, dan pedang itu, firman itu menimpa dirinya dan dia binasa, darahnya akan tertimpa pada dirinya sendiri, saudara terkasih. Dia akan rugi sendiri, saudara terkasih, karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Kalau dia mau diperingatkan, saudara terkasih, ia menyelamatkan nyawanya. Ia menyelamatkan nyawanya. Sebab sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu. Jadi kita harus menyampaikan firman Tuhan, saudara terkasih, baik ataupun tidak baik keadaannya. Sebab, saudara terkasih, jika kita telah menyampaikan firman Tuhan, orang itu tidak menerima,
ataupun menerima, itu urusan dia, saudara terkasih. Kita tidak dituntut oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menyampaikan firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, lalu orang itu binasa, maka kita akan dituntut darahnya oleh kita karena kita tidak menyampaikan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan harus disampaikan, saudara terkasih, sampai ke ujung-ujung bumi. Sebab firman Tuhan itulah yang menyelamatkan, menyembuhkan kita semua. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan kasih karunia, sebagai penjaga yang mendengar sangkakala, menerima pedang firman Tuhan, harus menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap jiwa-jiwa yang mendengar diselamatkan. Kita menyampaikan, saudara terkasih, didengar atau tidak didengar, itu urusan mereka. Sebab tugas kita menyampaikan, supaya kita tidak berhutang darah pada kebinasaan orang. Tetapi jika orang mendengar dan orang itu diselamatkan oleh karena dia mendengarkan, kita tidak dituntut, saudara terkasih. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan dan kita harus melakukannya, saudara terkasih. Dan saudara terkasih, bagi kita anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia, kita tidak boleh lagi berbuat tidak adil. Kita harus tinggalkan semua dosa, kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tercela, saudara terkasih. Karena firman Tuhan berkata, saudara terkasih, kita baca lagi firman Tuhan, saudara terkasih. Firman Tuhan pada Yeskiel 33 ayat 11, saudara terkasih. Katakanlah demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi Tuhan itu tidak menghendaki kematian orang fasik, saudara terkasih. Tuhan dengan sabar menunggu pertobatan orang fasik daripada perbuatannya yang jahat. Jadi kita ini, saudara terkasih, harus benar sungguh-sungguh bertobat, saudara terkasih. Orang fasik, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan daripada orang-orang fasik dari perbuatannya yang jahat. Saudara terkasih, Tuhan mempunyai kesabaran. Tuhan tidak menginginkan satupun dari anak-anaknya binasa, sebab ia telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, saudara terkasih. Tuhan sangat mengasihi kita, siapapun kita itu berharga. Semerah apapun dosa kita, saudara terkasih, akan putih dibersihkan oleh darah anak domba, saudara terkasih. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya binasa, tidak menginginkan kematian orang-orang fasik, tapi Tuhan menginginkan pertobatan daripada orang-orang fasik. Baiklah, kita membaca firman lagi, saudara terkasih. Kita akan membaca firman Tuhan ayat 14, di mana kita, saudara terkasih, harus benar-benar bertobat. Jangan melakukan kejahatan, yang kudus makin kudus. Jangan yang kudus kembali kepada lumpur, pada kubangan. Mengapa, saudara terkasih, firman Tuhan berkata pada Yeskiel 33 ayat 14, Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Saudara terkasih, jika orang yang berdosa bertobat, melakukan keadilan, melakukan yang baik, melakukan hukum-hukum yang kudus yang memberikan hidup, maka ia dosa-dosanya tidak diingat-ingat lagi, saudara terkasih. Maka itu bertobatlah, buanglah segala yang jahat. Bertobatlah dan lakukanlah keadilan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang benar-benar, perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan memeras, jangan mencuri,
berbuatlah adil dan setia dan taat. Semua dosa-dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti akan hidup. Kita harus melakukan keadilan dan kebenaran dalam bertobat. Bertobat bukan dalam perkataan saja, saudara terkasih, tetapi kita harus melakukan keadilan dan kebenaran. Adil dalam segala hal, jangan suka memeras, jangan suka meminta membungakan uang, atau jangan kita suka berbuat curang kepada orang. Saudara terkasih, betapa kasih Tuhan itu begitu lebar bagi kita orang-orang yang berdosa. Dan juga saudara terkasih, jika orang berdosa itu telah bertobat dan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam dikuduskan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara terkasih, ayat 17, tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Jika orang benar kembali kepada kejahatan, saudara terkasih, ia harus mati karena itu. Ia harus mati karena itu. Berjaga-jagalah orang-orang benar, jangan kita berlaku curang, tidak adil, tidak senonoh. Kita harus memperhatikan apa yang menjadi kita lakukan, kita perbuat selama di dunia ini, saudara terkasih. Kita orang bertobat, orang benar, seturut dengan perbuatan kita, saudara terkasih. Kita berkata kita orang benar, orang bertobat, tapi tingkah langkah kita curang, iri, pinjam uang tak bayar. Nah, itu udah namanya udah tak benar. Kita orang bertobat, orang benar, perbuatan dan tindakan kita pun harus benar, saudara terkasih. Jadi kita harus meneliti benar hukum-hukum kudus Tuhan. Jangan cuma dalam perkataan saya bertobat, saya percaya, saya mengasihi Tuhan, tapi dalam perbuatan kita, saudara terkasih, tidak ada keadilan dan kebenaran, tidak ada cinta kasih sayang di dalam diri kita. Perbuatan kita perbuatan kegelapan. Marah, suka marah, hutang tak bayar. Saudara terkasih, baiklah kita baca. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Karena itu, bertobatlah saudara terkasih, bertobatlah saudara terkasih. Orang-orang fasik lakukan keadilan dalam kebenaran. Kasih sayang, cinta kasih, belas kasihan, kemurahan. Bertobat, tingkah langkah kita harus bertobat, saudara terkasih. Jangan serakah, jangan kita menjadi orang yang serakah akan uang, serakah dalam segala hal. Jadi, saudara terkasih, kita harus bertobat dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, saudara kasih. Baiklah kita baca lagi Yeskiel 33 ayat 20. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Tuhan akan menghakimi kita menurut kelakuan kita, saudara terkasih. Jangan kita bersilat lidah, jangan kita bersilat kata. Karena firman Tuhan ya dan amin, saudara terkasih. Kita harus membaca firman ini dan kita harus melakukannya, merenungkannya, saudara terkasih. Pada akhir zaman ini anak-anak Tuhan diberkati berlimpah-limpah, saudara terkasih. Kekudusan, kemuliaan, kehormatan, dan bersinar-sinar, saudara terkasih. Biarlah kita diberkati pada hari ini, saudara terkasih. Dan kita selalu hidup di dalam takut akan Tuhan selama kita menumpang di dunia ini. Sebab Tuhan akan membawa segala tingkah langkah kita di dalam pengadilan suci Tuhan. Sebab itu kita harus hidup takut akan Tuhan.
bertobat dan melakukan keadilan dan kebenaran di dunia nyata ini. Saudara terkasih, kiranya kita diberikan kekuatan anugerah dari Tuhan. Dan firman Tuhan ini kita baca, kita renungkan. Biarlah Roh Kudus itu bermanifestasi dalam hidup kita sehingga kita dapat melayani sesama kita. Sebab tanpa Roh Kudus, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita hanya debu tanah, tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya anugerah Tuhan, semua oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita untuk mengerjakan kebenaran yang dikerjakan Yesus Kristus Tuhan untuk kemuliaan Allah. Kiranya kita diberkatilah hari ini, baik hidup kita, kesehatan kita, diberkatilah kita, baik keluarga kita, dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom, shalom.